Sebuah band punk California Selatan yang berpengaruh dan telah berjalan lama dengan lagu-lagu yang penuh hook dan selera humor yang tajam, NoFX dibentuk pada tahun 1983 dengan line-up inti yang terdiri dari vokalis sekaligus basis Fat Mike, gitaris Eric Melvin, dan drummer Eric Sandin. Sejak memulai debutnya pada tahun 1988 dengan Liberal Animation, band ini telah menghindari label besar dan exposure komersial selama karir mereka selama beberapa dekade. Mereka merekam sejumlah album full-length yang mengesankan, termasuk Punk in Drublic, So Long, dan Thanks for All the Shoes tahun 1996. Mereka mengeluarkan album studio ke-14 mereka yang dinamai single album pada tahun 2021. Band ini dimulai sebagai trio yang terdiri dari vokalis sekaligus basis Fat Mike atau Mike Burkett, Eric Melvin, dan Eric Sandin. Tetapi Sandin berhenti pada 1985, dan posisinya digantikan oleh Scott Sellers pada tahun yang sama. NoFX juga merekam dua EP berjudul Seven untuk label Mystic, yaitu NoFX dan So What If We're on Mystic. Lalu Scott Sellers berhenti tak lama kemudian dan digantikan oleh Scott Aldell hanya selama 2 minggu. Lalu Eric Sandin bergabung kembali dengan band bersama vokalis Dave Allen yang juga ikut bergabung pada tahun 1986. Tetapi masa jabatannya secara tragis dipotong oleh kecelakaan mobil yang fatal. Kemudian Dave Casillas bergabung sebagai gitaris kedua di akhir tahun. Saat itu jadwal tur NoFX menjadi jauh lebih padat. EP The PMRC Can't Suck on This dirilis pada label Fatu Records milik Fat Mike sendiri pada tahun 1987. Tak lama kemudian Casillas meninggalkan grup pada tahun 1989 dan digantikan oleh Steve Kidwiller untuk album full-length pertama NoFX berjudul CNM Airlines, yang dirilis pada label punk legendaris bernama Epitaph. Meskipun merilis beberapa album termasuk I Heard They Suck Live tahun 1995 dan EP di Fatu Records, secara bertahap band ini tumbuh menjadi artis utama kebangkitan punk. Setelah muncul album Rebirth tahun 1990 dan Liberal Animation 1991, Kidwiller meninggalkan band pada 1991, dan Aaron Abeita menjadi gitaris kedua dan juga pemain trompet, dan ia diberi julukan El Jefe. Terseret ke dalam sorotan arus utama oleh kesuksesan Bad Religion dan The Offspring pada pertengahan tahun 90-an, NoFX mengimbanginya dengan album-album seperti White Trash to Hip and Abin tahun 1992, yang bahkan lebih mendekati anti-komersial. Barisan El Jefe terus berkembang dengan Punk in Drublic tahun 1994, dan sering dianggap sebagai band terbaik, dan album ini akhirnya bersertifikat emas. Rilis pada Fatu Records berlanjut sepanjang tahun 90-an, seperti halnya album Epitaph full-length berjudul Grungir tahun 1996, Heavy Petting Zoo yang tidak terlalu up-tempo, Punkir tahun 1997, So Long and Thanks for All the Shoes, dan Pump Up the Volume and Bottles to tahun 2000. Album terakhir mengikuti EP eksperimental Fatu Records berjudul The Decline, yang seluruhnya terdiri dari lagu utama berdurasi 18 menit. Selanjutnya adalah Surfer, yang memamerkan potongan-potongan pada musim semi tahun 2001, dengan memproduksi 500 kopi pada vinil berwarna. Pada tahun 2002, NoFX menyaring kaset dan sesi rekaman yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya mengumpulkan 47 lagu. Lagu berjudul Pimp and Hookers yang merupakan satu-satunya lagu baru di album direkam dalam 1 hari. Belakangan tahun itu, BYO Records membuat band ini merilis album split NoFX Rancid BYO Split Series Vol 3. 4 lagu EP Regaining Unconsciousness keluar pada bulan Maret tahun 2003, dan berfungsi sebagai penggoda untuk The War on Errorism pada bulan Mei, dan dirilis di Fatu Record dan dikotori dengan kritik politik. Mengingat sifat band yang belak-belakan dan berhaluan kiri, tidak mengherankan ketika mereka meluncurkan Punk Voter, yang merupakan sebuah gerakan band punk yang berusaha untuk memberdayakan kaum muda yang kehilangan haknya secara politis dan memilih George Bush dari jabatannya. Organisasi tersebut tetap beraksi bahkan setelah pemilihan kembali Bush pada tahun 2004. Kembali ke bidang musik,
NoFX selanjutnya merilis EP berjudul Never Trust a Hippie pada Maret tahun 2006, dengan versi lengkap Wolf in Wolf's Clothing 1 bulan kemudian, dan album Live TV Actually Gotten Worse tahun berikutnya. Album studio ke-11 band yaitu Coaster, yang tiba pada tahun 2009, dipasangkan dengan dokumenter tur internasional band tahun 2008 dalam bentuk seri Backstage. Pada tahun 2012, NoFX menawarkan serangkaian lagu yang lebih sadar diri di album studio ke-12 mereka yang berjudul Self-Entitled. Lalu sejumlah single menyusul dan dikumpulkan di Stock Extinguisher tahun 2013, yang menampilkan lagu baru serta sisi B dari rilisan Seven tahun sebelumnya. Fat Mike menghabiskan sebagian besar tahun 2014 dengan menulis lagu untuk musikal punk rock berjudul Home Street Rumah bersama dengan NoFX lainnya. Ia berkolaborasi dengan anggota Alkaline Trio, Dancehall Crushers, The Living End, dan bahkan vokalis pemenang Tony Award bernama Lena Hall pada soundtrack yang tiba di awal 2015 saat sentuhan produksi teater dilakukan. NoFX merilis autobiografi The Warts and All Autobiography The Hepatitis B Tap and Other Stories pada tahun 2016. Sementara itu juga mengumumkan perilisan album studio ke-13 mereka berjudul First Ditch Effort. Tiba di bulan Oktober, rekaman itu didahului oleh single yang lebih keras berjudul 6 Years on Dope, yang mendokumentasikan masalah Fat Mike dengan penyalahgunaan zat dan pembersihan selanjutnya. Lalu pada tahun 2018 setelah menuai kontroversi atas komentar yang dibuat tentang penembakan massal Las Vegas tahun 2017, NoFX ditarik dari slot festival dan membatalkan tur Amerika Serikat. Album live ketiga mereka yaitu Rebirth Live in a Dive, yang tiba pada bulan Agustus itu. Pada Maret tahun 2020 saat menjalani karantina selama pandemi COVID-19, grup ini mulai membagikan serangkaian lagu dari album mendatang yang rencananya akan mereka rilis pada musim gugur. Lagu-lagu yang berdiri sendiri ini termasuk lagu-lagu topikal seperti Just the Flu, I Love You More Than I Hate Me, dan juga lagu yang sesuai dengan karakter band yang tidak sopan berjudul Toucher Fuck the Kids. Lalu single album yang dihasilkan dirilis pada awal tahun 2021.